Hati-hati ya, kita ini Kristen Indonesia atau kita orang Indonesia Kristen. Pak Henry mendefinisikan kedewasaan rohani terkait kognitif, paham doktrin, apa tepat? Sebagai pengurus harusnya menyadari apa sih artinya pengurus, pemimpin gereja. Halo Pak Henry. Ya, Vikaris. Kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang garis besarnya adalah mencintai Tuhan dan gerejanya. Saya menangkap Pak Henry mendefinisikan kedewasaan rohani terkait kognitif, paham doktrin, pertimbangan nalar, dan sebagainya. Apa tepat spiritualitas demikian? Aspek buah-buah roh tidak ada yang titik beratnya kognitif. Sekalipun juga bukan tanpa itu. Orang bisa brilian menguasai doktrin sekaligus di saat bersamaan gampang terpicu emosinya, sebuah tanda kurang penguasaan diri. Suka kritik sana-sini, melihat kelemahan orang lain. Apakah ini layak disebut figur yang dewasa spiritualnya atau justru sempit hati? Oke, iya. Jadi sebetulnya ya, kalau dikatakan apakah kedewasaan itu terkait dengan pemahaman, iya. Tapi apakah hanya terkait dengan pemahaman? Sebetulnya tidak. Ya kalau saya tidak salah pernah juga dibahas ya di dalam, saya lupa fokus yang keberapa begitu ya. Apa tanda kedewasaan? Ya sederhananya kalau saya melihat itu ada 4. Ibaratnya seperti seorang anak nih ya. Seorang anak kapan bisa disebut dewasa? Itu dia mempunyai relasi yang baik dengan orang tuanya. Tapi dia juga bisa bergaul dengan teman-temannya. Tapi dia juga mengerti ilmu pengetahuan dengan baik dan juga dia bisa kerja. Dan 4-empatnya ini harus berjalan bersama-sama ya. Karena kalau nggak ada salah satu aja kita bisa khawatir. Benarkah dia dewasa, dia sama papa mama misalnya nurut begitu ya. Dia temannya banyak, dia rajin belajar. Tapi kok nggak kerja-kerja ini, belajar terus ini. Ya gawat juga ya gitu ya. Atau misalnya rajin kerja, rajin bantu orang tua gitu ya. Tapi kok sekolahnya nggak naik kelas gini. Atau misalnya juga begitu ya, sekolahnya pinter, suka bantu orang tua tapi nggak punya teman ya. Pulang sekolah langsung di kamar, kemudian belajar, besok sekolah lagi gitu ya. Juga gawat, ya demikian juga ya sama teman baik, sekolah pinter, kerja pinter, durhaka, ya cilaka juga ini. Ya jadi sama ya, sama seperti seseorang yang dewasa harusnya 4-empatnya ini ada keutuhan. Demikian juga saya pribadi melihat di dalam hal kerohanian ketika saya mengatakan di fokus ini dewasa, ya diharapkan keempat hal itu sebetulnya juga ada. Gitu. Jadi orang Kristen yang dewasa tidak bisa dilepaskan dari pemahaman. Ya tidak bisa itu. Karena kalau tadi dikatakan kan buah Roh Kudus tidak berkenan dengan pemahaman. Nanti dulu ya, karena Roma pasal ke-12 ayat yang pertama, ya setelah Paulus menceritakan kebenaran keselamatan, kebenaran kristologi secara mendalam, dia mengatakan karena kemurahan Allah aku menasihatkan kamu berubahlah seturut pembaharuan budi. Gitu ya, pembaharuan budi ini sangat-sangat penting sekali. Gitu ya. Tapi juga setuju, bukan hanya perubahan budi ya, tapi ibadahnya gimana kepada Tuhan, doanya bagaimana, kehidupan doanya seperti apa, begitu ya, saat teduhnya seperti apa, ini penting. Ya ibaratnya seperti anak dengan orang tua tadi. Demikian juga dengan saudara seimannya bagaimana ini, ya kehidupan bergerejanya gimana, ya, apakah dia cuma dengar firman di rumah, dengar khotbah di rumah, itu juga nggak sehat. Gitu ya, dia harus mempunyai relasi dengan saudara seiman. Itu kenapa kelompok kecil itu penting, KTB itu penting gitu ya. Dan yang terakhir ya, melayani enggak? Gitu ya, melayani enggak atau cuman semuanya minta dilayani. Ya sehingga keempat ini harus berjalan bersama-sama. Ya jadi ini sebagai klarifikasi juga gitu ya. Tidak sih di dalam benak kita tidak pernah menganggap pemahaman saja itu cukup sebagai tanda kedewasaan. Nah saya ingin soroti satu hal juga ya ketika dia mengatakan seseorang yang menguasai doktrin ya. Paham doktrin, pertimbangan nalar. Nah sehingga agak beda ya. Ini yang membedakan teologi dengan semua. Menguasai doktrin. Ya? Menguasai doktrin kan ya. Ini yang membedakan teologi dengan semua logia atau semua logos yang lain. Ya semua ilmu yang lain kapan kita disebut ahli pada waktu kita bisa menguasai. Ya saya ahli matematika kalau saya menguasai matematika. Saya ahli hukum kalau saya menguasai hukum. Sehingga akibatnya karena saya menguasai hukum kok saya mau belok-belokkan ya saya bisa kan saya menguasai gitu ya. Tapi ini bedanya ya, orang yang memahami doktrin adalah sejauh mana dia dikuasai ya, bukan menguasai doktrin atau menguasai teologi ya, sejauh mana dia dikuasai oleh apa yang dia temukan ketika dia mempelajari doktrin, oleh Tuhan yang dia temukan ketika dia mempelajari doktrin ya. Jadi harusnya ya orang yang dewasa tidak akan bersikap sok saya menguasai doktrin kok, itu menunjukkan malah dia kurang dewasa itu.
Ya karena ini bedanya antara teologi dengan logi-logi yang lain. Bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana dikuasai oleh doktrin itu seperti apa? Nah berarti ya ini ya dia itu nanti kenapa perlu dikaitkan dengan sederhananya ya 3 yang lain jalan nggak? Gitu ya, kalau semakin dia mempelajari doktrin ibadahnya lebih sungguh-sungguh. Ya relasi dengan saudara seiman semakin beres. Pelayanan semakin giat, ya dikuasai. Ya tapi kalau semakin dia ngerti doktrin, dia cuma menjadi hakim, wah ini hamba Tuhan ini saya nggak mau denger, gitu ya. Terus relasi dengan yang lain juga semakin enggak karena dia semakin merasa yang lain nggak ngerti apa-apa. Demikian juga melayani juga enggak, gitu ya. Ya enggak lah, itu dikuasainya dari sisi mana gitu. Jadi ya kaitkan dengan ketiga yang lain sudah. Itu salah satu tanda yang paling sederhana ya, yang kita bisa lihat. Ini umum sekali kan Pak ya, sangat umum ya yang dikatakan ini banyak yang menguasai doktrin tapi gampang terpicu emosinya begitu, itu kan tidak jarang begitu. Tapi pada saat yang sama kita tetap mendorong orang harus belajar doktrin. Harus loh, ya karena tadi ya, gitu ya. Kalau dia nggak sekolah terus gimana gitu. Kalau kita nggak ngerti kebenaran terus dia memperbaiki emosinya seperti apa. Nah kita mesti membedakan ya antara orang yang mudah marah ya dengan dia berproses atau tidak, gitu ya. Dan mudah marahnya itu ada improvement atau tidak, gitu. Hati-hati loh, jangan-jangan kita tidak tahu dia kok masih bentak-bentak istrinya sekarang. Dulu mungkin mukul loh, gitu ya. Jadi pernah lihat lebih lanjut nggak? Ya meskipun saya nggak mau, bukan berarti kemudian saya mau mengatakan nggak apa-apa kalau yang dulunya pukul sekarang cuman bentak gitu ya. Cuman ya kan ada pertumbuhan yang kita mesti lihat. Dan kalau tanpa kebenaran kemudian bagaimana seseorang itu bisa berubah, dasarnya apa dia berubah? Ya karena segala sesuatu yang kita lakukan itu kan kita harus lakukan berdasarkan iman. Nah iman itu berasal dari kebenaran oleh firman Tuhan kan, betul ya? Sehingga seperti yang saya pernah ambil contoh itu seseorang yang pernah mengatakan kepada salah seorang jemaat, udahlah Pak Hendri kasih tahu saja apa yang saya harus lakukan. Wah sayangnya kalau dia ngomong sama saya itu, ya kan kalau dia ngomong sama saya akan mengatakan ampuni papamu, gitu ya. Ya tapi saya yakin kalau saya mengatakan begitu dia akan mengatakan ya mana bisa Pak. Karena untuk mengampuni seseorang itu perlu mengerti doktrin loh, perlu memahami keadilan Allah, perlu memahami dosa-dosa kita juga dan seterusnya. Ya sehingga tidak bisa dilepaskan dan saya percaya bukan kebetulan kalau di dalam surat Roma ya bagian indikatif mulai Roma 12 sampai terakhir dibuka dengan pentingnya pembaharuan akal budi. Ya dan tadi ya diseimbangkan setelah mengerti doktrin diikutkan KTB. Gitu ya, setelah mengerti doktrin diajak ikut pelayanan. Gitu ya. Nah, harap dari situ kemudian dia bisa mempraktekkan apa yang dipelajari. Sehingga memang perintah Tuhan kan melakukan apa yang kuperintahkan. Tapi kalau dia nggak tahu apa yang diperintahkan mau melakukan apa. Tapi kalau memang hanya tahu ya memang kurang. Ya sehingga mesti komplit ya, ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Bolehkah Pak Hendri memberikan sketch kategori-kategori pembelajaran kita dari doktrin misalnya, lalu misalnya ke practical theology, spiritual formation, nah itu ada apa aja? Karena kan nggak semua waktu kita ngomong belajar doktrin tuh dalam pengertian yang selalu sama. Oke, iya. Jadi ya sebetulnya masing-masing ini bisa dibuat jenjang. Ya untuk tadi aspek pemahaman, aspek paling dasar pertama katekisasi. Gitu ya, itu udah aspek paling dasar pertama sehingga betapa sayangnya kalau ada gereja yang katekisasinya itu tidak diseriusi. Ya karena itu dasar loh, itu dasar yang paling dasar itu katekisasi gitu ya. Nah setelah itu ya kalau di GRII ada tahapan yang berikutnya ya. Ada STRI misalnya, ada sekolah teologi untuk kaum awam. Nah di sana dia mempelajari tahap demi tahap. Nah di STRI sendiri ya kita bagi jadi 4 bidang besar. Ada yang namanya sistematika. Ya, kita baca doktrin Allah, doktrin Alkitab, doktrin manusia, doktrin dosa, doktrin keselamatan, doktrin Kristus, Roh Kudus, gereja akhir zaman. Ya, kemudian ada pengantar PL, kita belajar mengenai 5 kitab Taurat, kemudian itu kitab nabi-nabi, kitab puisi, kitab sejarah, kemudian ada pengantar PB, Injil, kisah para rasul, surat Paulus, surat lain, apokaliptik misalnya ya. Dan setelah itu yang ketiga kita ada yang namanya historika. Ya, ada historika, sejarah gereja mula-mula, reformasi dan seterusnya. Terus yang terakhir ada teologi praktis ya, teologi misi, teologi pendidikan dan seterusnya. Jadi kurikulumnya ada ya, kita bersyukur untuk rekan-rekan yang boleh mengerjakan street ini dengan sungguh-sungguh. Ya, sebaliknya juga ya di dalam hal itu ibadah ya dimulai dengan datang tepat waktu, ya sungguh-sungguh di sana.
Ya kemudian berikutnya itu bagaimana dengan kehidupan doanya gitu ya. Dalam hal persekutuan misalnya dimulai dengan persekutuan yang lebih menengah dulu misalnya perwil atau PD atau apa kemudian masuk ke dalam kelompok kecil, kemudian mulai memimpin. Di dalam pelayanan kan juga ya. Ya mulai dari yang sederhana dulu sampai kemudian mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Ya, jadi ada tahapan sebetulnya dari masing-masing keempat bidang tadi gitu. Pak Henry, saya penasaran kalau Pak Henry mendengar kata reform spirituality, itu kepikiran apa Pak ya dalam tradisi kita? Saya rasa ya kalau reform spirituality jujur itu agak cukup abstrak etis bagi saya ya. Gitu. Mungkin yang belakangan yang saya rasa kita perlu untuk semakin tonjolkan kembali itu Puritan spirituality itu. Lebih ini ya. Gitu ya. Nah satu hal yang saya rasa dari Puritan yang sebetulnya kembali kepada John Calvin, bukan berasal dari Puritan ya. Jadi akal mesti disertai oleh afeksi hati. Dan sebetulnya sekali lagi ya, Calvin sudah mengatakan itu di buku pertama. Ya jadi mempelajari itu bukan cuma sekedar karena saya suka mikir, maka saya cari-cari tahu dari mana tahu Allah itu ada. Ya tapi sih secara proper, ya dengan semangat yang proper untuk menghasilkan buah yang proper. Jadi sebetulnya Calvin itu menekankan selain akal itu hati juga penting dan Puritan, khususnya Pendeta Agus ya di antara hamba Tuhan Gary yang sangat menekankan Puritanisme, harap ini bisa semakin dan semakin diadopsi oleh setiap kita begitu. Mungkin kalau Puritan spirituality lebih kelihatan khususnya, meskipun sekali lagi ya itu kembalinya ke Calvin sebetulnya. Mungkin lebih sering reform piety, biasa pakai istilah piety ya. Kalau reform gitu ya. Piety ya harus jujur saya nggak melihat itu misalnya kalau tanya apakah persisnya bedanya agak sulit ya. Kalau hari ini masalah istilah kadang-kadang. Nah hari ini mungkin spirituality lebih akrab daripada piety gitu. Karena kalau piety itu bayangannya sudah langsung kayak malaikat begitu. Ya kayak orang Puritan nggak pernah tertawa, itu kan semua gambaran yang salah begitu ya. Orang Kristen kan nggak dipanggil untuk setiap kita super serius hanya taunya Alkitab, kan bukan itu gitu. Kalau kami memiliki anak laki-laki yang masih kecil terkait sunat, apakah tetap disarankan menyunatkan anak kami? Karena untuk orang-orang Gentiles kan tidak diwajibkan. Namun bagaimana dengan kultur dan kesehatan aspek itu misalnya? Iya, tidak diwajibkan bukan cuma tidak diwajibkan ya, dilarang kita menyunatkan orang jikalau tujuannya supaya dia diselamatkan atau diterima Tuhan. Ya which is sebetulnya sekarang mungkin sudah hampir tidak ada kali ya. Kan sangat mengejutkan kalau ada gereja yang mengatakan harus sunat kalau mau diterima oleh Tuhan. Ya jadi itu adalah salah satu, kita bersyukur ya, salah satu wahyu yang Tuhan berikan kepada Paulus. Ya karena keselamatan itu adalah oleh iman. Begitu ya, bukan ditentukan oleh ketaatan beragama, meskipun ketaatan itu beragama itu penting, tapi bukan itu yang menyelamatkan. Ya sekaligus juga yang Paulus sangat sadari, Paulus menyadari bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi pembedaan Yahudi dan non-Yahudi. Karena jikalau orang Kristen masih disunat, maka itu berarti tanpa sadar mengatakan semua orang mesti kayak Yahudi dulu kalau mau jadi Kristen. Ya karena kita orang Tionghoa, saya orang Tionghoa, Pak Kias juga begitu ya, kita sebagai orang Indonesia juga, kita kan tidak punya budaya menyunatkan. Ya demikian juga kalau sunat berarti antara pria dan wanita ini setara atau tidak nih? Ya karena bagaimana seorang wanita bisa disunatkan. Jadi itu kenapa Paulus sangat menegaskan tidak boleh ya. Jadi bukan cuma tidak dianjurkan, tidak boleh kalau kita menyunatkan orang yang bukan Yahudi atau yang bukan budayanya sunat gitu ya, demi untuk seseorang itu diterima atau diselamatkan. Ya tapi kembali kepada prinsip tadi ya, kalau saya berasal dari budaya yang menyunatkan, boleh sunatkan anak apa enggak? Ya boleh. Itu kenapa Paulus tidak ada masalah menyunatkan Timotius. Ya sama seperti juga Paulus tidak akan ada masalah kalau kita orang Tionghoa misalnya itu Imlek. Gitu ya, tidak ada masalah sih selama itu tidak ada ekses-ekses yang tidak diharapkan begitu. Sehingga kalau tadi katakan kultural, ya silakan aja loh. Ya, saya tidak tahu ya apakah ada, mungkin ada ya budaya-budaya selain orang Yahudi yang juga anak harus disunatkan begitu ya. Ya silakan aja loh. Gitu ya. Demikian juga untuk alasan kesehatan, no problem. Begitu ya, tidak ada masalah. Ini namanya kemerdekaan Kristen ya. Gitu ya. Jadi tidak ada masalah selama jangan untuk supaya saya diterima oleh Tuhan. Nah itu masalah itu kalau tujuannya itu gitu. Teringat yang di Galatia itu Judaizer ya Pak ya? Ya itu kan karena dijadikan sebagai syarat penerimaan. Itu kenapa ya Pak ya? Nah karena tadi ya orang Yahudi sampai sekarang sih ya benar-benar merasa bahwa mereka yang paling spesial gitu.
Mereka benar-benar percaya secara harafiah loh. Mana mereka benar-benar percaya secara, dan memang kita juga percaya itu harafiah ya. Ya sehingga bagi mereka kan memang Tuhan Allah pencipta langit dan bumi kan ngomongnya sama Abraham, Ishak dan Yakub. Ya sehingga sampai sekarang kan kita kafir loh. Ya sehingga ketika kemudian ada orang Yahudi yang menjadi Kristen, nah aspek budayanya ini masih mengikat gitu ya, sehingga akhirnya tanpa sadar itu mempengaruhi. Jadi kekristenannya ditentukan oleh keyahudiannya, bukan keyahudiannya ditentukan oleh kekristenannya. Sehingga saya dulu beberapa kali mengatakan hati-hati ya, kita ini kita ini orang Kristen Indonesia atau kita orang Indonesia Kristen. Ya saya ini remaja Kristen atau Kristen remaja, itu beda ya, karena kalau saya Kristen remaja, kekristenan saya ditentukan oleh keremajaan saya. Ya demikian juga kalau saya orang Kristen Tionghoa, jadi seolah-olah Tionghoanya yang menentukan Kristennya, bukan Kristennya yang menentukan Tionghoanya. Jadi kalau saya orang Tionghoa Kristen gitu ya, saya boleh nggak merayakan Imlek? Ya boleh-boleh aja sih. Boleh nggak saya menyembah orang tua? Ya enggak. Loh kok bisa begitu? Ya karena dalam kekristenan Imlek baik-baik ya, dekat dengan keluarga, menghormati orang tua gitu ya. Loh terus kalau menyembah kok nggak boleh ya? Karena menghormati orang tua satu hal ya, menyembah hanya untuk Tuhan. Gitu ya. Nah ini yang penting ya, jadi bagaimana kekristenan kita yang menentukan kepemudaan kita, keremajaan kita, kesukuan kita, kebangsaan kita, dan seterusnya begitu. Ya saya dulu punya pemahaman kayak terbalik gitu. Tapi penjelasan saya, misalnya saya orang Manado, saya bilang I'm a Christian first, Manado second. Maksudnya poinnya ini lebih mutlak daripada harusnya kebudayaan begitu. Tapi Pak Henry bilang bener ya? Kan? Ya jadi kan kalau ketika saya mengatakan saya orang Kristen Tionghoa, saya seperti ini ya, uang, saudara-saudara, berarti kan saudaranya lebih penting dari uang nih. Tapi kalau saudara-saudara uang ya, berarti kan yang menentukan kan uangnya. Ya sehingga dalam pengertian itu ya saya mengatakan saya orang Tionghoa Kristen. Nah, ya, seorang Tionghoa, tapi Kristennya menentukan nih. Ya, jadi betul, Kristen comes first, baru kemudian status saya sebagai warga dunia. Iya, kalau saya bilangnya saya Kristen Manado waktu itu. Oke, jadi kan Manadonya dulu ya. Tapi ya semoga pengertiannya sama. Ya, yang penting itu sih ya. Iya. Karena itu cukup sekali lagi adil kan. Orang tua melahirkan saya menghormati mereka. Allah menciptakan saya, menciptakan orang tua saya menyembah Allah. Harusnya itu fair ya, begitu ya, adil gitu ya. Sehingga kadang saya heran ya dengan orang yang masih begitu mencintai kesukuannya. Saya kadang pengen tanya, emangnya nenek moyangmu mati bagi kamu begitu? Kan ya enggak. Ya, emangnya nenek moyang yang menebus dosamu kan ya juga enggak gitu ya. Jadi ya seperti Yesus katakan, berikan kepada pemerintah apa yang menjadi milik pemerintah, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu fair. Gitu ya, sehingga sebetulnya juga orang tua yang baik, pemerintah yang baik tidak perlu takut dengan kekristenan, gitu ya. Jangan, nggak perlu takut kemudian wah kekristenan itu akan memberontak atau apa, harusnya enggak sih. Khususnya kalau kekristenan yang benar kembali kepada firman Tuhan begitu. Ya karena dalam Alkitab segala sesuatu ada tempatnya. Kebebasan apa yang Paulus maksud itu? Sebagai orang Kristen kita bebas ya. Ya jadi tidak diikat oleh, ya paling salah satunya Vikariskia sadar atau nggak sadar ya, tradisi yang tidak ditundukkan oleh Alkitab itu akan sangat mengikat. Begitu ya, sampai hari ini bukannya nggak ada suku tertentu, tidak bisa nikah loh, karena secara tradisinya, wah ini mahal sekali ini. Atau mau menguburkan pun begitu ya, bisa jadi ada satu suku yang wah mahal sekali ini. Kekristenan sadar atau tidak sadar, kita ini agama yang paling murah loh. Mau nikah kena fee berapa coba? Ya orang tua kita meninggal mau undang hamba Tuhan kena fee berapa? Dada loh, gitu ya, dada loh. Jadi dada ya, dan juga kita kan tidak melihat wah ini kasih perpuluhan boleh nikah di gereja, kalau tidak kasih perpuluhan tidak boleh nikah di gereja, itu nggak gitu loh. Ya jadi ada kemerdekaan di dalam kekristenan yang mesti dipertahankan, meskipun jangan diselewengkan ya begitu ya, tapi mesti dipertahankan. Bagaimana kita melihat di dalam gereja itu kan juga lama-lama, apalagi gereja yang sudah lama begitu, pasti ada sesuatu yang dipertahankan, misalnya ciri khas begitu, yang saya nggak tahu apakah itu bisa secara positif atau bisa juga nanti menjadi suatu yang menghalangi kebebasan Kristen. Bisa ya, selama kayak tadi ya saya sadar, saya ini reform Kristen, nggak boleh saya Kristen reform, gitu ya, dan mesti hati-hati ya, ini berlaku untuk semua ya, bukan cuma untuk kita ya. Begitu kalimat yang paling sering itu adalah ya Gary tidak gitu, hati-hati ini, gitu ya. Begitu bukan berarti kita boleh mengatakan kalimat, sekali lagi ini dewasa ya. Bukan berarti kemudian tidak boleh mengatakan kalau itu yang menjadi yang paling sering. Kita mesti mulai agak aware nih.
Masa itu yang jargon utama kita gitu ya. Ya kita kan enggak gitu ya. Hati-hati. Mesti bukan berarti bahwa ya kita mesti membuang semua. Enggak, kita sekali lagi ya kita mesti percaya itu already and not yet. Ya, jadi apa yang Tuhan kerjakan di dalam setiap gereja, segala keunikannya, enggak mungkin semuanya enggak baik karena kalau gitu gereja enggak bisa bertahan. Ya, tapi juga mesti menyadari kita belum di surga ya, sehingga ada perubahan-perubahan yang sekiranya perlu dilakukan. Ya, sehingga saya masih ingat Vikaris Kias ya pada waktu pertama kali QRIS dipakai gitu ya. Yeah. Ya, ada loh di sebagian gereja yang mengatakan ini memang yang pakai ini cinta uang ini gitu ya. Dan tibalah COVID. Saya mau tahu tuh waktu itu ya ada gereja yang enggak pakai QRIS terus bagaimana gitu ya. Sehingga ya kita mesti hati-hati kalau kita mulai menjadi tertutup, tapi bukan berarti kita terbuka se-open-opennya. Sekali lagi kembali ya CFRC. Ya kalau kita pokoknya yang baru enggak, berarti kita lupa creation. Tapi kalau kita terima begitu saja, ya berarti kita lupa aspek fall. Ya sekali lagi harusnya itu menebus begitu ya, bukan menerima saja atau menolak saja. Kita kan pasti menjunjung tinggi Alkitab ya, kita ikut Alkitab, bukan ikut orang misalnya. Tapi kan kenyataannya kita butuh guru, butuh mentor begitu yang menjelaskan kita akan Alkitab dan sebagainya. Dan ya seringkali kan kita karena takut salah begitu, kita kan pasti berada di pundaknya guru kita begitu, hamba Tuhan atau siapa. Tapi kita juga tahu itu tidak mutlak begitu. Nah, bagaimana sikap yang baik? Karena kalau dari awal itu langsung, oh ya saya cuma taat Alkitab begitu ya. Saya nggak mau dengerin semua. Saya cuma dengar Alkitab, baca tafsiran sendiri dan sebagainya. Ya, oke. Ya, jadi sekali lagi ya dalam teologi reform otodidak sangat tidak disarankan. Ya bisa dikatakan bahaya sekali, apalagi kalau sudah otodidak, karismanya besar lagi. Ini beneran kandidat kuat sesat. Iya. Gitu ya. Jadi sebetulnya ya sederhana aja sih Vikaris Kias ya. Seperti jawaban tadi yang pertanyaan pertama tadi ya. Ya kita waktu belajar bagaimana? Mau enggak mau pertama-tama ya kita belajar apapun ya denger dulu dong. Kalau enggak kita bagaimana bisa belajar ilmu apapun ya. Letak tangan kalau belajar gitar karena masih gitu letak tangannya. Warna itu perpaduannya ini warna perpaduan, ini warna yang kontras. Kenapa masih begitu? Enggak bisa belajar apa-apa loh. Gitu ya, sehingga mau tidak mau memang kita menerima apa yang kita itu terima. Ya tapi ya setelah kita cukup belajar, kemudian misalnya kita dengar sesuatu pendapat yang berbeda. Nah sikap yang benar adalah bertanya kepada hamba Tuhannya. Nah kalau hamba Tuhannya misalnya jawabnya itu mulai nggak jawab atau malah marah-marah, ini indikasi pertama jangan-jangan memang perlu coba cari pertimbangan yang lain. Tapi ya saya harap hamba Tuhan ketika ditanya sama jemaatnya, mereka bisa menjelaskan dengan baik. Ya sehingga satu ya, baik-baik belajar di gereja di mana kita ditempatkan. Dan yang kedua, kalau ada hal yang kita tidak setujui atau kita dengar sesuatu, tanyakan dulu kepada gembalanya. Nah kalau dua ini sudah, ya gembalanya misalnya, saya harap sih kalau gembala yang baik, andai kata dia tidak bisa jawab ya, dia bisa mengatakan, kamu bisa nggak denger channel ini? Yaitu kalau gembalanya wise itu. Ya kadang-kadang saya khawatir dia tidak bisa jawab, dia juga nggak mau jemaatnya denger yang lain gitu ya, kemudian menyalahkan gitu ya. Kalau seperti itu, ya boleh mulai menggumulkan, saya mesti tanya siapa, Tuhan tuntun saya. Dan saya percaya Tuhan akan menunjukkan kepada orang yang tepat. Tapi itu ya pertama-tama dengar dulu. Yang kedua, kalau tanya hamba Tuhannya dulu, ya baru kemudian kalau memang misalnya hamba Tuhan tidak bisa menjawab dan tidak mau merefer ke orang lain, nah minta Tuhan pimpin ketemu yang lain yang benar begitu. Saya ingin bertanya dalam hal penata layanan gereja dalam konteks pengelolaan keuangan. Oke. Saat ini kondisi keuangan rata-rata defisit sebesar 15-20 juta per bulan. Dengan penerimaan sebesar 40-45 juta, sedangkan pengeluaran sekitar 55-60 juta per bulan. Sudah berjalan sekitar 1 tahun. Saldo kas gereja tinggal sebesar 60 juta. Komponen terbesar dari pembiayaan untuk gembala, wakil gembala, dan asisten sebesar 30 juta atau 75% per bulannya. Sebagian badan pengurus tidak setuju untuk penyesuaian persembahan untuk komponen itu, gembala, wakil gembala, dan asisten gembala yang full time. Jumlah jemaat rata-rata 40-50 orang per minggu yang beribadah. Mereka, ya, maksudnya badan pengurus yang tidak setuju penyesuaian, mengatakan bahwa selama masih ada saldo terus saja berjalan seperti biasa. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, sehatkah sistem keuangan seperti ini? Yang kedua, apakah yang seharusnya dilakukan oleh badan pengurus? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan jemaat dalam hal perpuluhan? Maksudnya kalau ada jemaat yang melihat
penata layanan gereja tidak sehat dan dia mengalihkan perpuluhannya untuk badan misi atau gereja lain yang membutuhkan, serta dia tahu di sana ditata kelola dengan baik dan bertanggung jawab oleh badan pengurusnya. Yang keempat, mohon pencerahan dari berbagai aspek, baik dari sisi gembala, pengurus, dan jemaat. Yang pertama dulu ya kalau mau ditanya harusnya pertama ini paling gampang. Ini bukan cuma tidak sehat, tapi ini sudah cukup darurat ya. Karena kan kalau tadi saya melihat minusnya sekitar 15, saldonya tinggal 60, berarti kan 4 bulan lagi sudah habis ini tabungannya begitu ya. Yang pertama harusnya paling sederhana, tapi yang kedua saya mau jawab yang ketiga ya. Tetap harus sih Vicaris perpuluhan. Justru pada saat seperti ini kalau jemaatnya malah nggak perpuluhan, jadi apa nih gerejanya ini? Sehingga jemaat harus perpuluhan, apalagi dalam situasi seperti ini. Gitu ya, jemaat harus memberikan perpuluhan itu kepada gerejanya. Boleh nggak berikan kepada yang lain? Kalau gereja sudah cukup, yang lain itu perlu ya silakan. Tapi kalau gereja berkekurangan seperti ini, ya dan saudara masih bergereja di sana, atau jangan-jangan malah yang bertanya ini juga pengurus nih, jangan-jangan ya saya nggak tahu ya. Ya itu wajib loh saudara berikan perpuluhan itu kepada gereja saudara. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua dan keempat itu harusnya cukup menyatu ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama-tama, nah ini sebagai pengurus harusnya itu menyadari apa sih artinya pengurus, pemimpin gereja. Siapa yang harus tanggung jawab? Ya sehingga yang pasti adalah di antara pengurus sendiri mesti sama-sama terbuka, jujur ya. Kami sudah perpuluhan atau belum? Nah kalau pengurusnya belum perpuluhan terus seperti apa ini? Dan yang kedua, kalau saya sarankan dengan kondisi yang sudah seperti ini ya begitu ya, pengurus harus memikirkan untuk mulai memikirkan janji iman. Ini kalau 4 bulan lagi habis kita harus seperti apa ini? Gimana nih? Apakah kita perlu janji iman karena situasinya memang cukup kritis? Ya ini yang pertama. Ya kan ditanya tadi dari masing-masing. Yang kedua, jemaat perlu diinformasikan situasi kita seperti ini, didorong untuk kemudian memberikan perpuluhan kepada gereja. Nah, yang ketiga, ya dari tim hamba Tuhan juga perlu mulai kemudian diikut sertakan. Ya bersama-sama mencari jalan keluarnya itu apa. Dan buka segala kemungkinan, saya rasa jalan keluarnya bukan cuma sekedar boleh dipotong atau tidak boleh dipotong. Karena kalau mau dipotong pun juga mau dipotong berapa. Sehingga perlu dipikirkan, lihat kemungkinan yang ada, misalnya salah satu aja ya. Bukannya saya menganjurkan, tapi salah satu yang bukan cuma sekedar boleh potong atau tidak boleh potong adalah apakah memang proporsional antara jumlah jemaat dengan jumlah hamba Tuhan kita. Apakah memang tidak terlalu banyak? Ya sehingga bisa, nah pertanyaan juga kalau itu kenapa kok kita perlu hamba Tuhan seperti ini? Ya apakah jangan-jangan di gereja itu pelayanan semuanya hamba Tuhannya nih? Ya sehingga ini solusinya menyeluruh sih Vicaris Kias. Begitu ya, jadi nggak bisa cuma sekedar boleh potong atau tidak boleh potong. Ya tapi betulkah kita perlu hamba Tuhan sekian? Kenapa kok perlu hamba Tuhan sekian? Kalau hamba Tuhannya ini bisa dikurangin dari pengurus sejauh mana bisa juga berbagian bersama-sama melayani dan seterusnya. Ya harusnya sih kalau dibicarakan akan ada jalan keluarnya sih. Tapi yang terpenting juga ya, siapa masing-masing perlu menyadari khususnya pengurus dan hamba Tuhan, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan ini. Ya kok sampai gereja ini kemudian gara-gara keuangan kemudian katakanlah tutup ya, semoga tidak ya. Yang tanggung jawab itu kita. Ya jadi mesti memulai pembicaraan dengan kesadaran itu gitu. Dan Tuhan akan pimpin untuk harap bisa ada satu jalan keluarga yang baik. Ya tapi perpuluhannya harus tetap diberikan. Begitu ya, baik pengurus maupun jemaat. Tadi Pak Henry sarankan janji iman ya. Saya teringat ada satu gereja yang saya tahu mereka dulu sekali sangat kecil, mungkin lebih kecil dari di bawah 40-50. Mereka ibadahnya di garasi, tapi mereka janji iman. Yang janji iman bukan cuma pengurus, tapi jemaat juga janji iman. Singkat cerita sekarang ya mereka sudah bentar lagi punya bangunan gedung yang besar bisa menampung 1.200. Ya. Puji Tuhan ya. Jadi ya ada anugerah Tuhan begitu ya. Ini bukan rumusan, tentu saja bukan rumusan janji iman lalu nanti akan, tapi saya rasa itu langkah yang baik untuk ditempuh. Satu lagi Vicaris Kias ini saya terpikir ya, andai kata mereka sudah rapat dan tidak ketemu kesepakatan, satu langkah lagi adalah mereka boleh coba pikirkan kita perlu undang siapa nih untuk jadi penasehat. Gitu ya, mungkin saya nggak tahu ini gereja apa kan, tapi harusnya kan ada hamba Tuhan yang mereka saya harapan saya sih ada hamba Tuhan yang mereka bisa sama-sama itu respect, ya undang yang bersangkutan untuk bantu mereka bisa sehati, ya karena segala sesuatu itu kalau sehati akan ada jalannya sih.
Tapi kalau nggak sehati seperti ini, ada yang mau misalnya ngekat kurang hamba Tuhannya lah, ada yang mau ini, akan sulit untuk bisa. Sehingga itu salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah cari entah mungkin dosen teologi atau siapa mungkin ya begitu ya, yang semua hormat bisa meng-guide mereka untuk menyelesaikan, dan tidak perlu malu sih begitu ya untuk meminta nasihat dari orang luar yang dihormati. Bagaimana jika kita berjemaat di gereja yang kadang gembala menafsir tidak tepat, sehingga menimbulkan teror atau ketakutan bahwa kalau kita tidak berbuat baik, ini dan itu, kita masih memiliki cacat celah, kita bisa tidak masuk surga. Padahal yang saya pegang, keselamatan kita dari Tuhan, bukan dari usaha kita, walaupun dalam prosesnya memang kita harus berbuat benar sebagai wujud ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Apakah saya bisa tetap berjemaat di sana sambil mengabaikan yang salah itu? Kebetulan saya beribadah di situ karena istri. Karena yang saya alami jadi seperti selalu meragukan setiap firman yang diberitakan di sana mengenai ketepatannya. Sikap apa yang harus saya ambil? Padahal secara hati gembalanya baik. Niat dan tujuannya mungkin juga baik supaya jemaat tidak main-main dalam hidup. Oke, baik. Ya, pertama-tama saya mengapresiasi karena saudara masih mengapresiasi gembala saudara, yaitu sikap yang baik. Tapi yang kedua, permisi ya, saya izin untuk bertanya. Lah terus saudara kok kemudian bergereja di sana karena sekedar karena nikah? Ya, sehingga dalam hal ini saya rasa izinkan saya menegur dan mengingatkan bahwa urusan bergereja itu penting. Ya, seringkali kita menganggapnya ringan, enggak apa-apa kok gereja sama saja. Yaudah aku ke tempatmu atau kamu ke tempatku deh begitu ya. Ya khususnya kalau pasangan akan menikah gitu. Dan ini saya rasa salah satu kisah nyata ya, bahwa ternyata antar Protestan pun juga bisa ada pergumulan loh. Meskipun ini bukan antara Protestan dengan Katolik, apalagi antara Kristen dengan keyakinan yang lain. Kita perlu sadar ya, hal agama itu serius. Ya, ketika Tuhan menciptakan manusia itu ada yang namanya benih agama ya, yang Calvin katakan ya. Ya, sehingga masalah keyakinan tuh nggak bisa cuma sekedar yang penting kita nikah, yang penting kita secara ekonomi jalan gitu. Not that simple. Ya, sehingga saya rasa dalam hal ini yang bersangkutan perlu refleksi juga ya. Lah dulu kok nggak periksa baik-baik? Ya kenapa sebelum nikah kok oke saya setuju dinikahkan di tempatmu gitu. Kenapa kok tidak pada waktu itu baik-baik memikirkan, sehingga saat ini ya ketika saya premarital counseling dan menemukan kasus seperti ini, saya benar-benar akan minta mereka itu pastikan dulu bergerejanya. Ya jangan karena kamu mau nikah di GRI terpaksa ke GRI, ini seumur hidup loh, kamu terpaksa seumur hidup, kamu susah loh ini loh. Pastikan dulu, kalau enggak bicarakan itu baik-baik, karena sekali lagi ini serius dan contohnya banyak Vicaris Kias, bukan cuma 1-2. Jadi perlu disadari bahwa ini kurang, kenapa dulu saudara kok sudah tahu saudara doktrinnya katakanlah sepertinya reform ya. Ya sementara bisa jadi mungkin ini gerejanya lebih ke Arminian yang percaya keselamatan bisa hilang gitu ya. Sudah tahu seperti itu kok kemudian masih bergereja di sana. Ini yang pertama nih yang perlu disadari nih ya. Jadi jangan kemudian seolah-olah ini salahnya gerejanya. Enggak loh, karena saudara yang setuju beribadah di sana dan saudara yang memutuskan beribadah di sana. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ya saya sih suggest ya, apalagi saudara juga sudah menyadari hamba Tuhannya baik ya, kalau bisa coba bicara lebih kenal hamba Tuhannya. Ya karena bukan berarti kalau ada satu hal yang kurang tepat semua yang lain kita bisa ragukan. Wah dia Arminian, khotbah apapun pasti salah. Ya tidak. Ya ada banyak hal dari John Wesley yang saya rasa kita bisa apresiasi gitu ya. Bukan berarti kita hanya bisa belajar dari George Whitefield, misalnya John Wesley semuanya salah, khotbah apapun pokoknya salah gitu ya. Ya tidak loh gitu ya, sama sekali tidak dalam hal seperti itu. Cuman ya perlu kedewasaan lebih ya untuk memilah-milah ya, sehingga akan sangat baik kalau kemudian itu bisa lebih kenal sama gembalanya, mungkin juga bisa menceritakan kegalauannya meskipun bukan dalam pengertian berdebat. Ya harap gembalanya setelah mendengar kegalauan dari saudara gitu ya, dia ternyata mungkin saya penekanannya perlu lebih seimbang nih. Ya perlu lebih menekankan juga pemeliharaan Tuhan nih gitu ya. Jadi coba ajak bicara gembalanya. Nah, tapi kalau andai kata masih belum bisa juga gitu ya, maka yang ketiga ya mulai ngomong sama istri. Ngomong baik-baik dan ya ini yang saya sangat suggest ya, usahakan tetap kebaktian tuh bersama-sama. Jadi kalau memang benar-benar tidak bisa ya di gereja itu benar-benar tidak sejahtera, dan juga sudah ngomong sama gembalanya juga ternyata nggak bisa gitu ya. Ya harapan saya kalau relasi saudara dengan istri baik, harusnya ini menjadi concern istri juga. Saran praktisnya saudara tetap beribadah di sana, sambil mungkin coba mulai lihat yang lain bersama-sama dengan istri. Nah kalau kemudian memang Tuhan memimpin ke sebuah gereja yang dia dan istrinya bisa bertumbuh bersama-sama, ya baik-baik ngomong sama gembalanya.
begitu ya, baik-baik ngomong sama gembalanya dan permisi baik-baik, dan kemudian ya bergereja di gereja yang sudah digumulkan baik-baik, dan jangan pindah-pindah gereja. Itu tidak baik. Pindah gereja itu satu hal ya, pindah-pindah gereja itu lain hal. Dan sekali lagi, usahakan beribadah bersama-sama, itu penting. Jangan terlalu pragmatis di dalam hal gereja. Nikah dulu deh, nanti nggak apa-apa, atau sudahlah saya di sini, istri di sana. Ya, meskipun ya, kalau benar-benar terpaksa, ya apa boleh buat. Tapi sebetulnya itu tidak ideal. Ya, suami kebaktian di mana, istri kebaktian di mana, itu sebetulnya tidak ideal. Tapi bagi saudara yang masih belum nikah ya, jangan sekali lagi menganggap beda gereja itu hal kecil, apalagi beda keyakinan itu hal besar. Setelah beberapa waktu mengikuti ibadah di GRI dan mulai berkomitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari, teman saya disadarkan bahwa dia harus melepaskan ilah-ilah palsu yang dimiliki. Ya, dia pernah melihat kemudian meminta dan diberikan batu oleh temannya yang didapat secara gaib. Dan sewaktu muda pernah mengikuti ritual atau mandi, minum air yang sudah didoakan oleh tanda kutip orang pintar di kampung halaman. Teman saya tersebut berasal dari Indonesia bagian timur. Di dalam pelepasan hal-hal tersebut di atas, apakah teman saya harus bertemu dengan hamba Tuhan untuk didoakan dan minta dilepaskan dari kuasa-kuasa gelap tersebut, atau cukup berdoa secara pribadi dan minta pengampunan dari Tuhan dan disucikan? Lalu bagaimana dengan barang-barang tersebut? Apakah juga perlu minta hamba Tuhan yang membuangnya, atau cukup dilakukan sendiri dengan membuangnya di air mengalir misalnya? Ya, sehingga sebetulnya vicarious case ya, pada waktu seseorang itu bertobat, ya dia sebetulnya sudah disucikan oleh Tuhan. Ya, dosanya sudah diampuni, Roh Kudus sudah tinggal di dalam hatinya dan lebih berkuasa daripada roh lain apapun. Begitu ya. Tapi kalau dia masih merasa takut, kurang sejahtera, ya tidak ada salahnya juga ketemu hamba Tuhan, kemudian didoakan lagi oleh hamba Tuhan di mana dia bergereja. Gitu ya. Nah, yang kedua mengenai barang-barang tadi, ya sebetulnya sih ya kalau saya menyarankan yang bersangkutan bisa mengemas dengan baik, sudah buang di mana, tapi nggak perlu kemudian juga kayak disia-siakan, ya packaging dengan baik, sudah taruh di mana gitu ya. Karena kan satu sisi kita juga nggak perlu juga ya, maksudnya kalau misalnya kita ke tempat tertentu, tempat sakral tertentu, jangan juga, nggak perlu juga kita merasa Tuhan saya berkuasa terus saya seenaknya, misalnya seenak di sana. Tapi juga nggak perlu takut sih. Jadi kemas baik-baik, sudah taruh di mana gitu, sudah. Gitu ya, silakan buang secara sepatutnya begitu ya. Tapi sekali lagi, kalau dia masih merasa nggak sejahtera, ya bisa menemukan hamba Tuhan kemudian dibuang bersama-sama. Gitu ya. Tapi ya saya setuju ya, jangan disimpan. Gitu ya. Ada baiknya juga disimpan, buang, tapi buang secara proper begitu. Seorang umur 50 tahun dari Medan ingin men-sharingkan, dia dulu di kampus dari tahun 96, dia melayani, kemudian melayani juga di gereja sampai ada istilah emeritus dari pelayanan begitu selama 20 tahun lebih, karena sudah melayani 20 tahun lebih. Tapi di gereja itu dia merasa kurang bertumbuh ya secara pengajaran ya, khotbah minggu dan persekutuan juga sangat minim. Kemudian dia mulai mengikuti kelas-kelas online ya, termasuk khotbah-khotbah Pendeta Stephen Tong di YouTube. Ya, dia merindukan mempunyai komunitas gereja yang lebih serius secara pengajaran dan boleh melayani dalam memberitakan Injil. Dan dia sedang bergumul untuk pindah ke gereja lain karena dia merasa di tempatnya kurang bertumbuh. Dalam hal pengajaran juga pelayanan, ya, penginjilan, dia merasa itu dia kurang bertumbuh, dan tapi dia juga merasa gagal melayani di tempat itu. 20-25 tahun bersama komunitas itu, dia merasa dia kurang bisa mempengaruhi yang lain untuk didorong pelayanan dan sebagainya. Pertanyaan dia adalah, mereka ingin pindah ke gereja yang lebih serius di dalam pengajaran dan pelayanan karena mereka merasa tidak maksimal pelayanan yang dilakukan selama ini di gereja lama. Apakah keinginan ini keliru atau tidak? Karena mereka merasa kurang didukung dan juga sudah merasa punya hati yang berbeda dengan yang gereja lama. Ya, saya rasa saya akan menjawab dengan dua asumsi ya berdasarkan pertanyaan tadi. Semoga asumsi saya benar. Sepertinya dia sudah menemukan gerejanya yang mau dia pindah, begitu ya. Dan yang kedua, sepertinya dia sudah puluhan tahun melayani ya. Berarti ya dia sudah sungguh-sungguh melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk gereja itu.
Jadi bukan orang yang kecewa sedikit pindah gitu ya. Nah, berdasarkan dua asumsi ini ya, begitu ya, bahwa dia sudah menemukan satu gereja yang mungkin dia sudah rindukan selama ini, dan yang kedua dia juga sudah begitu lama bersungguh-sungguh di gereja itu gitu ya. Maka ya yang pertama perlu make sure ya, apakah memang gereja yang dituju ini akan seperti yang dia itu harapkan. Mengenal gereja itu lebih lanjut, sampai seperti beli kucing dalam karung ya, kecewa sama yang lama, pokoknya yang beda dengan yang lama pasti bener deh atau pasti bagus, gak tentu juga ya. Ya jadi coba kenali sungguh-sungguh gereja yang baru ini, betulkah seperti yang saudara lihat, dan saudara baru bisa dikatakan mengenali gereja itu kalau saudara bisa menemukan kelemahannya. Ya karena nggak ada gereja tanpa kelemahan. Ya sehingga mungkin gereja ini positif di A tapi ada kelemahan yang saudara belum lihat, jangan sampai karena tadi ya sudah capek nih yang ini akhirnya kelemahan gereja yang awal kelihatan kelebihannya tidak, sementara gereja yang baru itu kelebihannya kelihatan kelemahannya tidak. Jadi sejauh mana saudara bisa mengatakan saudara cukup mengenal gereja yang baru kalau saudara bisa mengenal kelemahannya. Jadi bukan cuma membandingkan kelebihan gereja baru dengan kelemahan gereja lama, tapi juga kelebihan gereja lama dan kelemahan gereja baru. Nah setelah itu sudah silakan timbang baik-baik. Kalau memang Tuhan pimpin untuk dia pindah ke gereja yang baru, ngomong baik-baik, permisi baik-baik ya dengan gembala yang lama, dan kemudian ya silakan pindah. Tapi jangan sekali lagi pindah-pindah gereja. Ya khususnya kan sudah 50 tahun ya, begitu ya, sangat tidak, ya sayang juga sebetulnya kalau pindah-pindah gereja sudah usia 50 tahun. Ya jadi kira-kira seperti itu ya, kenali baik-baik gereja yang baru, kenali kelemahannya, kalau sudah yakin, sudah tahu kelemahannya dan masih yakin, kemudian izin baik-baik dengan gembala sidang yang lama, ya ikut atestasi di gereja yang baru. Baik Pak Henry, terima kasih Ya, untuk setiap jawabannya. berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah perlu dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.